Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Dedi Effendi, guru bimbingan dan konseling SMA Negeri Tigalengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek baik yang berjudul Pembelajaran berdiferensiasi stop perundungan dengan strategi kenapa benci. Pada kurikulum Merdeka, seorang guru dituntut untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan memperhatikan keunikan setiap peserta didik dan karakter yang beragam. Hendaknya seorang guru berupaya untuk mendesain pembelajaran sesuai dengan peserta didik butuhkan, bukan apa yang guru inginkan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah, wakil kepala, dan rekan sejawat terkait keragaman dan profil belajar murid di sekolah, diperoleh data dan keterangan. Yang pertama, peserta didik banyak berasal dari keluarga yang kurang mampu. Yang kedua, kurangnya rasa saling menghargai. Yang ketiga, guru kurang memperhatikan kesiapan belajar murid, sehingga masalah sosial emosional murid kurang diketahui. Yang keempat, sebagian guru belum mampu menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kelima, banyaknya guru yang belum mengetahui gaya belajar murid. Yang keenam, banyaknya peserta didik yang bergeng. Dan yang ketujuh, banyaknya terjadi kasus kekerasan dan perundungan di sekolah. Berdasarkan dari permasalahan dan fenomena yang ada, saya menganggap hal itu perlu untuk ditindaklanjuti segera. Dan itu saya jadikan sebagai aksi nyata saya dengan menggunakan strategi kenapa benci. Kenapa benci merupakan singkatan dari kena, kenali gejala, pahami kebutuhan, ben, bentuk komunitas, ciptakan budaya positif. Langkah pertama yang saya lakukan mengenali gejala. Kegiatan ini saya lakukan dengan cara melakukan need assessment kepada seluruh peserta didik untuk melihat kebutuhan belajar yang diinginkan. Dari hasil analisis tersebut tergambar dari 23 responden kelas 11 fase F1 mengatakan sangat butuh layanan tentang stop perundungan dengan presentasi 88%. Hal ini termasuk kepada layanan klasikal. Dengan data ini, kemudian saya merancang strategi pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitunya pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emosional. Pembelajaran ini berdasarkan gaya belajar peserta didik dengan memperhatikan konten, proses, dan produk. Selamat pagi Anda semua. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Penerapan pembelajaran diferensiasi berbasis sosial emosional dimulai dengan menanyakan kesiapan peserta didik dalam belajar, dengan meminta kepada peserta didik untuk mengungkapkan perasaannya di atas kertas, kemudian ditempel ke papan tulis. Ungkapan perasaan itu bisa dalam bentuk emosi marah, senang, bahagia, tidak menerima, maupun hal-hal yang lainnya. Setelah seluruh peserta didik mengungkapkan perasaannya dan menempelkan di papan tulis, kemudian saya analisa, tergambar bahwa ada sebagian peserta didik yang mengalami sosial emosional yang kurang baik. Setelah seluruh peserta didik merasa siap untuk memulai pembelajaran, barulah saya lanjutkan dengan memulai pembelajaran. Pembelajaran yang saya berikan adalah stop bullying dengan metode problem based learning berdasarkan kebutuhan layanan yang diinginkan oleh peserta didik. Selanjutnya, saya membagi peserta didik menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan kartu tugas kelompok. Di sana diuraikan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing kelompok. Namun, sebelum kegiatan kelompok dilaksanakan, saya meminta seluruh peserta didik
untuk mengisi Google Form yang sudah saya bagikan ke grup kelas. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik sebelum materi dijelaskan. Dari hasil Google Form yang diisi oleh peserta didik, terlihat bahwa ada sebagian peserta didik mengalami kasus perundungan, baik secara siber, secara sosial, fisik, maupun secara verbal. Pembelajaran selanjutnya dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan kartu tugas yang akan dipertanggungjawabkan dalam sebuah kelompok. Kelompok 1 membuat sebuah presentasi mengenai dampak perundungan disertai dengan kegiatan wawancara. Kelompok 2 membuat tentang poster atau komik tentang perundungan. Kemudian kelompok 3 membuat drama pendek tentang kasus perundungan di sekolah. Kegiatan belajar kelompok bisa dilakukan di dalam ruangan dan bisa juga dilakukan di luar ruangan. Kegiatan selanjutnya adalah presentasi tentang hasil tugas kelompok. Kelompok 1 mempresentasikan tentang dampak perundungan yang terjadi di sekolah. Kelompok 2 menampilkan hasil karya, poster atau komik yang sudah dibuat. Kelompok 3 menampilkan hasil dramanya yang berjudul tentang perundungan sosial, yang mana ada di antara temannya yang sering dibully, dikasari oleh teman yang lain. Baik, anak-anak semua, sepertinya kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita untuk membahas materi bullying. Sebelum kita akhiri, Bapak ingin melihat sejauh mana anak-anak semua memahami tentang materi yang sudah Bapak berikan. Langkah ketiga adalah membentuk komunitas siswa anti peduli perundungan. Komunitas ini saya libatkan per masing-masing kelas sebagai pelopor gerakan siswa peduli perundungan. Langkah ketiga ini saya lakukan dengan musyawarah dengan kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan untuk membuat gerakan anti perundungan. Langkah keempat, ciptakan budaya positif. Upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah adalah diantaranya budayakan bersalaman antara siswa dengan guru setiap pagi. Libatkan peserta didik dalam mengambil keputusan secara bersama. Beri pemahaman kepada peserta didik jika mengalami masalah, konsekuensi apa yang akan diterimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu guru kita di SMA Negeri 3 Lengayang akan mengikuti lomba Jambore GTK Stop Perundungan melalui kegiatan Kenapa Benci pada siswa binaan. Mudah-mudahan ini lolos sampai tahap akhir. Ini akan membawa hasil karya dia sendiri karena ini hak paten Pak Didi, dan nama sekolah juga akan harum namanya. Mudah-mudahan berhasil Pak Didi. Terima kasih saya ucapkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Tarliela, salah satu guru di SMA Negeri 3 Lengayang. Pada pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emosional pada kegiatan Kenapa Benci, semoga perundungan tidak ada lagi di SMA Negeri 3 Lengayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Yuni Fitri. Melalui pembelajaran diferensiasi berbasis sosial emosional dengan materi Stop Bullying dengan kegiatan Kenapa Benci, saya merasa antusias dan senang sekali dengan materi tadi yang diberikan oleh Pak Didi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek baik saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan bisa menginspirasi Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.